Dia atau dia, bab 64. Perdebatan tanggal pernikahan. Dodit segera menangkap ibunya yang terkejut melihat wanita yang dia sendiri tidak tahu siapa itu. "Onopo?" tanya Mbah Huti yang melihat anaknya tiba-tiba pingsan. "Enggak tahu." Tiba-tiba melihat ibu itu langsung pingsan. Dodit menunjuk ke arah wanita yang sedang berdiri di depan pintu. Wanita sepuh itu segera menghampiri Chef Robi dan Ibu Andin. Wanita itu memperhatikan dari atas sampai bawah, memperhatikan penampilan keluarga pria yang mengenakan kebaya dan beskap. "Silakan masuk," tanyanya. "Saya mbahnya Yayu," ujar wanita sepuh itu. Ibu Andin masuk ke dalam rumah itu bersama dengan anaknya dan keluarganya. Lalu tatapannya menatap ke arah Giwang. "Giwang," ujarnya. "Mbah Huti?" Giwang menyalami wanita parubaya itu. "Cantiknya," ujar Mbah Huti. Ibu Andin memperhatikan rumah yang menurutnya sangat kecil. Chef Robi memperhatikan lirikan maminya yang sedari tadi menyisir ruangan itu dan mengipasi wajahnya dengan kipas lipat. "Yakin mau pesta di sini?" bisiknya ke Robi. "Iya, Mi. Kalau di sini, Mami mau menginap di mana?" gerutunya pelan. Tidak berapa lama Nani sadar dan tatapannya langsung menatap anak bungsunya yang kebetulan Dodit meletakkannya di dalam kamar Yayu. "Ada apa, Bu?" tanya Yayu bingung. Ada hantu," saut Yayu. Bukan, ada Andin." "Andin siapa, Bu?" Yayu mengerutkan dahinya. Dia melupakan nama itu. Wanita itu segera beranjak dari tempat tidur diikuti anaknya. "Kamu jangan keluar dulu. Ibu mau tahu ada urusan apa dia kesini," larangnya sembari keluar dari kamar bersama dengan Dodit. Di ruang tamu, dia bisa melihat Andin duduk bersebelahan dengan Robi. "Apa ini?" tanyanya bingung. "Maksud kedatangan kami ke sini ingin melamar anak ibu," ujar seorang pria yang tidak lain adalah adiknya Ibu Andin atau adiknya Ibu Ana yang juga merupakan saudara kandung. Nani menggelengkan kepalanya. Dia masih belum mengerti. Ada mertuanya Giwang dan juga Ibu Andin dan itu masih membuatnya belum mengerti dengan situasi sekarang. "Siapa kamu?" tanya Nani bingung. "Nani duduk. Ora sopan bicara sambil berdiri," tegur Mbah Huti. Dengan patuh wanita parubaya itu duduk berhadapan dengan Ibu Andin dengan jarak sebuah meja. "Saya adalah orang tua kandung Chef Robi." "Apa?" Nani terkejut dan seketika kepalanya langsung pusing. Dia ingin menjatuhkan kepalanya, tapi Mbah Huti memegang kepala anaknya. "Ono masalah?" tanya Mbah Huti kepada anaknya. Nani mengangkat kepalanya lagi dan menatap ke arah Chef Robi. "Robi, katakan dengan jujur, apa benar dia?" Nani menunjuk ke arah Ibu Andin. "Ibumu?" "Iya, Bu. Ini memang ibu kandungku, pemilik semua hotel yang ada di Indonesia." "Apa?" Semua keluarga dan kerabat yang ada di situ kaget. Calon mantu Nani kaya raya. Tidak pernah terpikirkan jika orang tua Chef Robi adalah seorang pengusaha. Karena menurutnya pasti keahlian Chef Robi karena bakat dari orang tuanya. Dan ternyata semuanya tidak ada hubungannya. Ibu Andin tidak memaksa anaknya untuk menjadi seperti dirinya. "Selamat siang, Ibu," ujar Dodit langsung menyalami Ibu Andin. Wanita kaya raya ada di depannya. Awalnya dia ingin memberikan tantangan kepada Chef Robi. Melihat wanita di depannya kaya, maka dia membatalkan rencananya. "Bukannya anak kamu jijik?" "Jijik?" Andin mengerutkan dahinya. Bahkan semua orang mengerutkan dahinya. "Bu, siapa jijik?" bisik Dodit. JJ, ujarnya lagi. "JJ bukan anak saya." "Hah? Tapi?" Nani masih saja bingung. "Itu hanya tes untuk kamu." "Tes?" Nani membulatkan matanya. "Aku hanya ingin melihat apakah kamu tergiur dengan kekayaanku, walaupun pria yang aku tunjukkan adalah JJ. Tapi ternyata kamu tidak mengandalkan egomu, dan dari situ juga aku bisa menilaimu." Jelas Ibu Andin. "Bagaimana?" tanya Ibu Andin. "Apanya?" tanya Nani bingung. "Bisa kita lanjutkan acara ini?" "Oh, Nani gugup. "Bisa," timpal Dodit. Setelah itu acara dimulai. Pade Dodit membuka acara itu, lalu memerintahkan Yayu untuk segera keluar, menghampiri keluarga pria. Seketika semua menoleh ke arah Yayu. Penampilan Yayu sangat sederhana, bahkan kebaya yang dikenakannya hasil sewa, bukan dipesan dari butik atau tukang jahit, dan riasan yang ala kadarnya membuat wajahnya tidak memalingkan. Melihat itu membuat Ibu Andin mendengus kesal. Seharusnya di acara itu Yayu harus cantik memukau, tapi kenyataannya Yayu kalah cantik dari Giwang. "Kenapa kamu tidak memperhatikan pakaian Yayu?" gerutu Ibu Andin kepada Chef Robi. "Kenapa dengan pakaiannya?" tanya Chef Robi yang di matanya Yayu tetap cantik. "Pakaiannya sangat murah, belum lagi riasannya." Chef Robi memperhatikan pakaian Yayu yang sangat sederhana, kalah mewah dari pakaian semua keluarganya. Tibalah acara di mana Chef Robi mengemukakan maksud kedatangannya kepada keluarga itu. "Maksud kedatangan saya ke sini ingin melamar Yayu menjadi pendamping saya. Sebagai saudara kandungnya, saya menerima kamu menjadi pendamping adik saya," sahut Dodit lalu tatapan berubah ke arah Nani. Nani terlihat bingung.
Dia tidak ingin berurusan dengan Ibu Andin, tapi kenyataannya dia kembali dipertemukan. Masa depan anaknya akan cerah, tapi tetap saja dia berat menyerahkan anaknya. Bu, Dodit menyenggol ibunya. Aku, Nani bingung. Jika ibuku setuju, maka aku setuju, sahut Nani yang melemparkan jawaban itu ke arah Mbah Huti. Keluarga Chef Robi terlihat bingung. Bagaimana Mbah? Tanya Dodit. Kalian datang dengan pakaian seperti ini, ingin menunjukkan kepada Mbah kalau kedatangan kalian akan diterima. Tapi, wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Mbah, bisik Dodit. Kebaya kalian kenapa yang model sekarang? Kenapa tidak menggunakan kebaya tradisional seperti ini? Protes wanita sepuh itu, sembari menunjuk kebaya yang digunakannya. Maaf, Mbah, keluargaku baru saja datang dari luar negeri. Dan mengenai kebaya, aku tidak tahu jenisnya, jelas Chef Robi. Iya, kamu diterima, sahut Mbah Huti, yang tidak mau mempermasalahkan itu. Karena adanya Giwang yang menjadi bagian dari keluarga pria, maka wanita sepuh itu langsung menerima lamaran Robi. Apa? Chef Robi sontak kaget. Ternyata wanita sepuh itu tidak sesulit yang dibayangkannya. Dan tiba giliran Yayu untuk menjawab semua lamaran dari Chef Robi. Saya Yayu Adiwijaya. Terima kasih karena bersedia datang ke gubuk kami. Yayu kembali diam. Umurnya masih sangat muda, bahkan dia masih ingin berkarir, tapi orang tuanya memaksanya untuk menikah. Jika dia menolak, maka yang ada dampratan yang akan diterimanya. Bukan hanya keluarga Chef Robi, tapi dari Mbah Huti juga akan diterimanya. Saya menerimanya, sahutnya pelan, dan akhirnya mengucapkan syukur. Ketika itu keluarga langsung berembuk menentukan tanggal pernikahan Yayu dan Chef Robi. Nani memilih waktu 6 bulan lagi, tapi Ibu Andin menolak. Bulan depan, ujarnya. Apa? Bulan depan? Itu terlalu cepat, sahut Nani bingung. Persiapan lamaran itu saja menghabiskan waktu berhari-hari, dan sekarang keluarga pria meminta acara dilakukan secepatnya. Tidak bisa, aku harus menyiapkan semuanya dengan matang. Di sini hanya acara akad nikah, tapi resepsi di kota. Kota? Nani melihat anaknya dan semua keluarganya. Iya, acara akan dilakukan di hotelku. Dari hidangan, dekor, aku yang mengurus. Kamu hanya mengurus akad nikah di sini. Dan satu lagi, untuk pakai nikah dan riasan urusan aku. Ujar Andin yang tidak ingin menantunya jelek. Akhirnya Nani setuju, akad nikah tidak serepot resepsi. Setelah itu hidangan disajikan di depan keluarga Chef Robi. Ibu Andin terbelalak dengan hidangan yang diberikan keluarga itu yang hanya berupa soto. Sungguh memalukan, gerutu Ibu Andin pelan. Menyambut besan hanya dengan hidangan seperti ini, gerutunya dan terdengar Chef Robi. Mami, sudahlah, mereka bukan orang mampu. Jika Mami terus seperti ini, aku akan terus melajang. Ancam Chef Robi. Baik Robi, demi kamu apapun Mami lakukan. Walaupun lidah Mami tidak bisa memakan makanan murahan seperti ini. Ibu Andin mulai menyendokkan soto. Lalu ketika ingin menyuapkan sendok itu ke mulutnya, dia menutup matanya. Semoga cacing Mami tidak komplain, isi Chef Robi. Lalu wanita itu menjatuhkan sendoknya hingga cipratan itu mengenai pakaiannya. Ada apa? Tanya Nani. Tidak ada, sahut Chef Robi. Bersambung.